Saya Al-Fakir akan menguraikan kita taklim bersama, di mana ilmu-ilmu yang akan kita kaji, walaupun mungkin tidak banyak, walaupun itu sedikit, yang terpenting adalah amaliyahnya. Hari ini kita memasuki daripada bulan suci Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi bulan Ramadan itu Bapak Ibu diutamakan karena Ramadan ini adalah bulan di mana kita sebagai umat Islam, baik muslimin muslimat, satu bulan penuh diwajibkan yang namanya ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini hukumnya wajib dan berada di dalam bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu. Jadi Ramadan ini di hari-hari siangnya ini, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari itu diwajibkan puasa. Rasanya mungkin yang jarang berpuasa tentunya awal-awal mungkin kaget, ada lapar, ada haus, sedikit lemes dan sebagainya. Tetapi kalau diniati dengan baik, diniati karena Allah, maka insya Allah ibadah itu rasanya enteng. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dasar hadis Bapak Ibu yang melandasi kita bahwa orang yang berpuasa karena semata-mata iman karena Allah, kita melaksanakan puasa senantiasa beriman, yakin, percaya bahwa kita puasa ini bukan tujuan lain, tetapi semata-mata karena kita percaya bahwa ini perintah Allah. Kemudian setelah kita melaksanakan puasa wahtisaban, ya, ada rasa ingin mencari ridho Allah, maka kata Rasulullah jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosa yang sudah lewat, ya 1 tahun yang lalu, kata Rasul, ghufira lahu, diampuni Bapak Ibu. Nah kita semua ini kan sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia tidak luput ya Bapak Ibu yang namanya kesalahan, dosa dan sebagainya. Al-insanu mal khoto'i wan nisyan. Jadi dengan adanya puasa bisa menjadi maghfirah, bisa menjadi ampunan untuk kita semuanya, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita selama 1 tahun, ya harapannya dengan melaksanakan puasa, ya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan masih banyak fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan daripada Ramadan dan puasa Ramadan Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana antakuna kulluha sanah Ramadan. Kata Rasul, andaikan umat ini, umat Nabi tahu keistimewaan-keistimewaan, fadilah-fadilah, ya, kebagusan-kebagusan yang ada di dalam bulan suci Ramadan Bapak Ibu, rasa-rasanya umat ini pengennya itu setiap bulan dalam 1 tahun itu Allah jadikan Ramadan. Cuman manusia itu kan terhijab oleh Allah. Kalau batinnya belum tersentuh, belum betul-betul merasakan lezatnya iman, merasakan atau melaksanakan puasa, itu terkadang rasanya juga berat dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengikuti hadis Nabi yang mengatakan ikhtisaban. Jadi ada rasa ingin mencari ridho Allah. Insya Allah kalau kita melaksanakan puasa dengan ingin mencari ridho Allah, ya rasanya enteng, ikhlas, dan akan mengagumi daripada kemuliaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Fakir akan menyampaikan seputar amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang mulia apa sih yang perlu dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, terutama mungkin amalan sedekah Bapak Ibu. Jadi ibadah itu ada dua bentuk Bapak Ibu. Ada ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadi, dan ada juga ibadah yang manfaatnya itu bukan hanya kepada pribadi diri kita, tetapi kemudian bermanfaat untuk orang lain.
Nah, itu Allah sangat-sangat mencintai, Allah sangat-sangat menekankan. Nah, ibadah yang sifatnya pribadi, ya seperti puasa, itu pribadi. Artinya hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah itu Bapak Ibu, ada juga amalan-amalan yang itu sangat-sangat diutamakan. Selain daripada sedekah, mungkin saya kutip, ada sebuah hadis Rasul yang mengatakan al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ini setiap Ramadan kita dengar hadis ini ya Bapak Ibu. Hari ini saya bacakan ini untuk mengingatkan bersama-sama bahwa surga itu sudah rindu Bapak Ibu, menunggu-nunggu. Kepada siapa? Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Quran Bapak Ibu. Nah, ini Ramadan. Kata ulama, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan, kita disuruh banyak-banyakin baca Quran Bapak Ibu. Ya, daripada umpama ada waktu kosong sambil menunggu buka puasa, sambil menunggu habis sholat, daripada kita nganggur, dalam arti kata tidak ada aktivitas yang sifatnya mungkin duniawi dan sebagainya, ya kita ini dianjurkan banyak-banyak membaca Quran Bapak Ibu. Orang yang suka membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar, akan dilipat gandakan. Surga-surga itu sampai rindu dengan orang yang suka baca Quran Bapak Ibu. Yang kedua adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya Bapak Ibu. Dalam bulan Ramadan ini oleh para ulama disampaikan termasuk kesunahan-kesunahan, anjuran-anjuran ketika kita berpuasa Ramadan adalah meninggalkan kalam, meninggalkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk yang bisa menyinggung orang lain, atau kata-kata ini sekiranya nilainya itu adalah jelek, artinya tidak patut diucapkan. Sebab yang namanya puasa itu bisa batal pahalanya Bapak Ibu gara-gara kita bermaksiat kepada Allah. Memang puasanya mungkin karena tidak batal, ya, karena yang membatalkan puasa kan hanya karena makan, karena minum, mungkin jima, bersetubuh, mengeluarkan muntahan yang disengaja. Kalau itu dilakukan, puasanya batal, pahalanya juga batal. Tapi ada Bapak Ibu yang puasanya tetap sah, tetapi pahalanya itu batal. Itu kan sayang-sayang ya Bapak Ibu. Lagi puasa sudah ngegunjing orang, ngomongin menantu, ngomongin anak, ngomongin tetangga, yang kalau orang itu dengar dan dia itu tersinggung, dia marah, itu namanya ghibah. Ghibah sudah termasuk menghapus atau menghilangkan daripada pahalanya orang berpuasa. Makanya Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal asyu. Betapa banyak Bapak Ibu orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, tetapi hanya ya dapat hausnya, dapat lemesnya, dapat laparnya, nggak dapat apa-apa gitu Pak. Gara-gara apa? Ya gara-gara nggak bisa menjaga anggota tubuhnya ini ya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut kita harus dijaga, pandangan mata kita juga harus dijaga, kaki kita, tangan kita dan seluruh anggota yang lain kita jaga supaya secara syariat puasanya kita juga diterima, tapi pahalanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan sudah dinanti-nanti, sudah dirindukan, sudah dicintai banget Bapak Ibu sama surga. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu tentang sedekah. Wa mut'imil ji'an, orang yang ngasih orang yang sedang lapar. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu dikatakan termasuk anjuran, termasuk sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan adalah tabtirus shaimin, memberi makan ya
bagi orang berpuasa yang mau berbuka, maksudnya memberi makanan takjil umpamanya, memberi makanan buat berbuka puasanya, soimin, soiman. Nah ini sangat-sangat dianjurkan. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita semuanya yang hadir di sini, mari kita bersama-sama berlatih sedekah. Sedekah ini, sodako ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat-sangat Allah cintai, di mana ibadah ini bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Boleh bersedekah dengan bentuk makanan, boleh bersedekah dengan bentuk uang, diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, diberikan kepada orang-orang yang yatim, yatim piatu, orang yang tidak mampu, mumpung Ramadan. Makanya orang-orang yang punya banyak harta ya Bapak Ibu, kebanyakan bagi-bagi zakat mal, bagi-bagi sedekah, itu banyak yang menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya beda Bapak Ibu. Kalau di hari biasa ya, kalau satu dibalas dengan 10 bi asyri amsalihah, tapi kalau di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dari mulai 70 sampai 700, bahkan bisa lebih. Artinya berlimpah karena dikeluarkan pada saat bulan di mana bulan itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam kitab ini disampaikan ini bagian daripada ibadah yang manfaatnya bukan hanya untuk pribadi tetapi juga untuk orang lain, adalah taftirus shaimin, memberi makanan-makanan bukaan buat orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Rasul tadi dikatakan wamut imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang sedang lapar Bapak Ibu ya. Nah di sini ada hadis mengatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, makanan untuk berbuka puasa, maka kata Rasul kana lahu mislu ajrihi. Jadi pahala daripada sedekah yang kita berikan kepada orang yang mau berbuka puasa Bapak Ibu, itu sama seperti pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kitanya sudah puasa, kita sedekah untuk orang-orang yang mau berbuka puasa, kita double-double, berlipat-lipat pahalanya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun pahala itu gak kelihatan Bapak Ibu, tapi orang yang rajin sedekah ya, tentunya kan kita sedekah, kita sodako, kita zakat didasari dengan iman kan begitu Bapak Ibu. Karena zakat ini perintah Allah. Sholat kita, ibadah individu kita tidak sempurna manakala kita diberi amanat harta oleh Allah, tetapi harta kita ini tidak ditasarufkan, tidak dibelanjakan, tidak digunakan untuk kepentingan umat, kepentingan orang lain ya. Karena setiap harta ada zakatnya. Makanya Allah katakan aqimus sholat, sandingan kalimatnya wa atuz zakah, kerjakanlah sholat. Nah sholat ini adalah ibadah vertikal individu yang manfaatnya hanya untuk kita Bapak Ibu. Kalau kita sembahyang, kita sholatkan, pahalanya ya, manfaatnya hanya untuk kita. Tetapi kalau zakat, wa atuz zakah, berzakatlah kalian semua. Nah kalau zakat, kitanya juga dapat pahala, orang lain juga menikmati. Akhirnya dia bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Pak Haji ya bisa zakat, bisa sedekah sampai untuk kita. Dia bersyukur. Apalagi diberikan kepada orang-orang yang sedang puasa, orang-orang yang sedang ibadah, orang-orang yang yatim ya, anak yatim, anak piatu dan sebagainya. Nah, jadi untuk menyempurnakan ibadah kita ya, maka kita harus melatih diri untuk bersedekah. Zakat kan ada dua Bapak Ibu, ada zakat. Pertama begini, zakat dengan sodako. Kalau nggak salah dulu sudah pernah saya bahas di sini ya. Secara lughah zakat kan artinya bersih. Jadi muzaki, orang yang berzakat artinya ingin membersihkan diri. Karena setiap likulli malun zakatun, setiap harta itu ada zakatnya. Nah zakat ada dua, ada zakat fitrah ya, dan ada zakat mal. Zakat fitrah kapan diwajibkan? Besok
kalau sudah mau memasuki awal bulan Syawal kita wajib zakat fitrah. Tapi boleh kita takjil, kita mengutamakan atau kita mendahulukan zakat fitrah, boleh Bapak Ibu di awal Ramadan. Ketika sudah masuk Ramadan boleh kita zakat fitrah. Artinya zakat fitrah tetapi takjilan kita dahulukan. Sebenarnya wajibnya itu mulai nanti ketika ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, masuk di bulan Syawal, maghrib kita mau lebaran, wajib kita keluarkan bagi yang mampu. Nah, jadi zakat fitrah itu sifatnya wajib secara individu dan itu dikerjakan pada akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua ada yang namanya zakat mal. Zakat mal ini zakat harta, ya. Orang yang berdagang sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Orang yang beternak, apa itu kambing, apa itu kerbau sapi, apa itu onta, seperti orang Arab, ketika sudah mencapai nisab wajib zakat. Dan itu adalah kewajiban. Kewajiban dilaksanakan berpahala. Nah, makanya banyak orang yang berlomba-lomba berzakat mal itu ada di bulan Ramadan. Karena waktunya adalah waktu yang mengandung fadilah, waktu yang mengandung keutamaan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang namanya sedekah sunnah. Kalau zakat identik wajib, kalau yang sunnah diberi nama sedekah. Nah, sedekah ini tidak pakai nisab ya Bapak Ibu. Bulan Ramadan kita mau ngasih sedekah berapapun ya, itu terserah kita. Pak, apakah memang orang sedekah, orang zakat, katakanlah sedekah harus orang yang kaya, orang yang mampu? Tidak. Kan dalam Al-Quran dikatakan ya Bu, Pak, jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, kejarlah kalian maghfirah, ampunan Allah, wa jannah dan surga. Jadi kita ini sebagai umat Islam disuruh Allah untuk mengejar bagaimana kita mendapat maghfirah, bagaimana kita mendapat ampunan Allah, wa jannah dan surga begitu. Surga harus kita kejar. Caranya ngejar ya pakai ibadah. Nah, Quran juga menjelaskan surga itu luasnya seperti apa. Wa jannatin arduwas samawati wal ard, luasnya surga Bapak Ibu seluas bumi dan langit gitu. Untuk siapa? Uiddas lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah mendefinisikan, Allah membuat kriteria orang-orang yang takwa yang nantinya dijamin atau mendapatkan fasilitas surga Bapak Ibu, ya, itu seperti siapa saja? Alladzina yunfikuna fisarra iwadurra. Nah, orang-orang yang termasuk bertakwa, yang sudah disiapkan surganya, yang mendapatkan ampunan Allah adalah alladzina yunfikuna fisarra'i wadurra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya. Di situ Allah mengatakan fisarra, dalam kondisi mudah rezekinya, dalam arti kata kaya Bapak Ibu. Orang kaya diwajibkan zakat, ya, sangat-sangat dianjurkan sedekah. Wadoro, dan orang-orang yang doro ini makna aslinya darurat, terpaksa. Tapi mufasir memberikan makna doro adalah ya artinya nggak kaya. Mungkin walaupun dia mungkin miskin, kan walaupun miskin masih punya apalah, sedikit duit, sedikit beras, sedikit kepunyaan. Jadi walaupun bukan kaya tetap dianjurkan oleh Allah karena agar kita bareng-bareng meraih daripada surganya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi sedekah, infak itu bukan hanya untuk orang kaya saja. Yang kaya ya cakepnya, layaknya sedekah yang banyak sesuai dengan kadar hartanya. Malu kalau orang kaya sedekahnya sedikit, yang miskin, yang biasa-biasa sedekahnya umpama ya 50.000, ya yang kaya sama 50.000, atau yang miskin 20.000, yang kaya sama 20.000. Nah, harusnya yang kaya harus lebih unggul lah. Artinya kan lebih layak, menyesuaikan dengan hartanya dia. Dan memang yang namanya sedekah itu harus dilatih ya Bapak Ibu. Harus dilatih. Seperti kita sholat. Kalau kita nggak melatih sholat dari kecil Bapak Ibu, berat. Makanya sedekah pun perlu latihan.
Makanya kita lihat biasanya kalau di sekolah-sekolah, ya di madrasah-madrasah, gurunya nganjurin, ayo anak-anak sedekah hari Jumat gitu ya. Entah itu 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Itu sebenarnya pendidikan kebiasaan. Supaya orang itu membiasakan Bapak Ibu. Sebab kalau kita sudah merasa nikmat dengan sedekah, insya Allah ya kita akan mudah mengeluarkan sedekah. Dan jangan khawatir Pak, janji Rasul as-sodaqatu tajribu rizqo. Orang yang suka sedekah Bapak Ibu, kata Rasul tajribu rizqo, akan membangkitkan rezeki gitu. Ya, jadi kita sedekah 1 pasti akan Allah balas 10. Tapi gak usah diingat-ingat Pak. Jadi keluarkan saja. Nah, jadi kalau kita sedekah 10, insya Allah dilipat gandakan menjadi 100 bahkan lebih. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, banyaklah contoh-contohnya, baik contoh sejarah di zaman Nabi maupun zaman sekarang. Banyak cita-cita orang kalau gemar sedekah Bapak Ibu, ya lambat atau cepat akan Allah segera ganti. Nah, tahadus binikmah saya pernah Pak, ya sedekah. Istilah kata walaupun istilah kata enggak banyak, tetapi yang saya kaget begitu saya mengeluarkan 500.000, saya dapat beasiswa untuk dikuliahkan yang nilainya itu kalau di krus total itu bisa sampai 25 juta rupiah. Itu bentuk cash uang Bapak Ibu. Dan enggak lama setelah sedekah seperti itu ya. Pokoknya kita banyak-banyak nyoba saja. Tapi tetap niatnya ridho Allah Bapak Ibu ya. Allah akan ganti seperti itu. Di zaman Kanjeng Nabi, suatu saat kan Nabi kan udah janji, orang sedekah 1 dibalas 10. Ya, bi asyi amsalia. Nah, sahabat Ali sedekah 1. Habis itu entah berapa hari kemudian Rasul ngirim buah delima sama Ali. Sahabat Ali menantunya Rasul. Yang bawa sedekah, yang bawa hadiah ini dari Rasul itu sahabatnya Nabi. Nah, karena dia bawa hadiah, Rasul ngomong, sahabat tolong anterin ini hadiah buat menantuku Ali, ya Ali radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ini ketika di pertengahan jalan Bapak Ibu itu penasaran apa sih ini isinya. Setelah dibuka dalam keranjang itu isinya buah delima. Jumlahnya 10 Bapak Ibu. Nah, di dalam pertengahan jalan diambil 1. Ini sahabat rupa-rupanya khawatir. Wah, ini delima enak banget, udah merah, udah mateng. Kalau dikasihkan Ali semua, saya kagak bisa merasakan, gak dikasih. Jangan-jangan begitu. Dia udah khawatir Bapak Ibu. Nah, begitu sahabat ini sampai ke sahabat Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini, wahai baginda Ali, engkau dapat kiriman hadiah dari Rasul. Nah, begitu diterima, sebentar saya buka dulu. Begitu dibuka, karena delima ini sudah dikurangi 1 Bu, ya ternyata tinggal 9. Ali ngomong, ya sahabat, ini kok kenapa 9? Gak tahu gitu kan. Kamu jangan bohong, ya insya Allah Rasul ngasih 10, gak 9. Nah, begitu ditanya terus, lama-lama ngomong, iya Ali, terus terang saja di pertengahan jalan aku buka ini ternyata buah delima. Karena aku pengen, khawatir kalau udah dikasih kamu semua saya gak kebagian. Gak boleh begitu. Kalau sudah diantri kamu pengen ngomong aja. Kenapa aku memastikan, meyakinkan bahwa ini isinya 10? Karena saya barusan sedekah 1. Insya Allah Allah akan mengganti 10. Allah ganti Bapak Ibu. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Zaman sekarang juga banyak. Saya sering menjumpai orang-orang, terutama orang kaya Bapak Ibu, yang hartanya melimpah. Dia merasakan, alhamdulillah dengan dia rajin sedekah, Allah nggak kurangin hartanya, malah Allah luaskan, Allah banyakin sedekahnya. Ya, makanya itu sesuai dengan janji Rasul, as-sodaqatu tajribu rizqo Bapak Ibu. Sodaqah, sedekah bisa membangkitkan, ya bisa memunculkan namanya rizki. Bukan harta kita tambah sedikit, tapi malah tambah banyak. Nah, versi lain Bapak Ibu, ini tadi versi dunia. Orang kalau rajin sedekah insya Allah
di dunianya hartanya nggak bakalan berkurang. Makanya matematikanya sedekah bukan 10 diambil 1 9, tetapi 10 diambil 1 sama dengan 19. Karena yang 1 berubah menjadi 10 ditambah tadi 9, 19. Itu namanya matematika sedekah, Bapak Ibu. Nah, secara ukhrawi, namanya manusia kan bakalan meninggal dunia kan Bapak Ibu. Secara duniawiyah Rasul sudah menjanjikan as-shadaqatu tajribur rizqa. Sedekah bisa membangkitkan rizki. Tetapi secara ukhrawi, karena kita juga bakalan akan pulang ya kepada alam yang bako, alam yang sudah langgeng, tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Rasul mengatakan ya, as-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah ya, ba'idun minan nar, jauh dari neraka, wa qaribun minal jannah. Orang yang dekat, orang yang suka sedekah, suka infak, rajin zakat dengan hartanya, maka dia dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surga. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, wal bakhilu qaribun minan nar, orang yang bakhil, orang yang pelit gitu kan, kata Rasul, dekat nerakanya tetapi jauh surganya, wa ba'idun minal jannah. Ya, jadi jauh dari surganya. Jadi memang sedekah itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara, orang itu akan dijamin surganya. Kan tadi janji Allah, u'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang masuk termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa yang disiapkan surganya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam kondisi orang itu kaya, hartanya banyak, maupun dalam kondisi bukan kaya, biasa-biasa saja, tetapi dia rajin sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca kutipan dalam kitab At-Taqiyat As-Sadidah ya. Ini juga ada anjuran di dalam kita melaksanakan bulan suci Ramadan ya. Ini ada kalimat yang menunjukkan semangat untuk kita untuk melakukan berpuasa. Juga selain berpuasa kita ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat memang wajib ya Bapak Ibu, adalah al-iktsaru minal a'malis sholihah. Termasuk kesunahan-kesunahan bagi orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan Bapak Ibu, memperbanyak amal-amal sholihah. Seperti apa? Kasodakoti, seperti sedekah, wasilatirrohimi, dan silaturrohim. Ini Bapak Ibu para jamaah datang ke masjid ya, insya Allah pahalanya banyak Bapak Ibu. Tapi kita niatkan, satu, ketika Bapak Ibu kita semua dari rumah melangkahkan kakinya menuju masjid, kita niatkan jamaah. Itu setiap langkahnya sudah pahala banyak Bapak Ibu, apalagi Ramadan. Yang kedua, kita niatkan melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka ingin taklim, ngikutin kegiatan ilmunya Allah dibahas. Jadi masjid ini fungsinya bukan hanya sekedar untuk sholat, bukan hanya sekedar masjid, tapi kata Rasul ketika masjid dijadikan majelis taklim, maka kata Rasul majelis taklim adalah raudhatul jannah. Tempat apapun Bapak Ibu, apakah itu masjid, apakah itu rumah, apakah itu pesantren, apakah itu madrasah, ketika dijadikan tempat pembelajaran ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul tempat itu disebut dengan majlisul ilmi. Majlisul ilmi adalah raudhatul jannah. Bapak Rasul pernah ngomong sama sahabat, ya sahabat, ketika kamu lewat di taman-taman surga, raudhatul jannah, farta'u, maka mampirlah kamu. Jadi kalau kita sedang lewat di depan, di pinggir, di dekat taman surga, suruhnya Rasul suruh mampir. Qalu, sahabat bertanya, wa ma raudhatul jannah ya Rasul? Yang namanya taman surga itu apa wahai Rasul? Ya, wa huwa majlisul ilmi. Yang namanya taman surga adalah majlis ilmu, tempat di mana ilmu Allah di situ dipelajari. Apakah menghafal Quran, belajar Al-Quran dari mulai iqra, qiraati dan sebagainya. Apa belajar fikih, belajar tentang akhlak, ya belajar tentang
ibadah, tata cara ibadah dan sebagainya. Maka tempat itu menjadi majelis ilmi. Seperti masjid ini adalah taman surga Bapak Ibu. Pahalanya satu, ibu bapak jamaah sholat, yang kedua menghadiri taman surganya Allah, dan yang ketiga silaturahim. Nah, tanpa kita datang ke sini kan kita berat untuk silaturahim ke rumah-rumah tetangga, kawan, sahabat dan sebagainya. Sehingga kalau kita ke masjid niati silaturahim, dan itu dianjurkan pada saat kita berada di bulan Ramadan. Kemudian wa huduri majlis ilmi wal i'tikaf. Tadi sudah diungkap termasuk anjuran-anjuran ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasul di bulan Ramadan adalah mengikuti taklim, hadir di majlis taklim. Kemudian iktikaf Bapak Ibu. Nanti iktikaf kapan saja boleh, bebas, dan itu sunnah muakkadah. Dan nanti akan sangat-sangat dianjurkan Bapak Ibu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan. Itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disunahkan. Karena di situ nanti ya ada yang namanya turunnya Lailatul Qadar. Nah, nggak tahu apakah nanti terjadi pada tanggal 21, 23, 27 dan sebagainya. Makanya kita menghadang Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf di masjid. Nah, kemudian yang terakhir adalah wal i'timar wal iqbali Allah. Termasuk meramaikan masjid Bapak Ibu ya. Orang yang meramaikan masjid dalam arti kata hadir di masjid, sholat di masjid, taklim di masjid, ya sedekah di masjid. Masjid nanti juga akan ditasorufkan untuk jamaah, yatim, yatim piatu, orang miskin dan sebagainya. Namanya memakmurkan masjid. Nah Bapak Ibu, saya bicara sudah kurang lebih 30 menit, malah lebih 5 menit. Saya buka, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan sebelum saya tutup. Jadi tadi kesimpulannya bahwa kita ini berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana ketika kita beramal akan Allah lipat-lipat gandakan pahala kita. Terutama tadi ibadah yang bukan hanya bermanfaat untuk pribadi kita, tetapi juga ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, yaitu sedekah, sedekah maupun zakat, zakat mal maupun zakat fitrah.